Boleh? Halo teman-teman. Buka video, buka suara. Aku bisa melihat kamu, Anda. Iya. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Ada pertanyaan tentang Turki? Ada? Kalau ada pertanyaan tentang Turki atau dari Kak Bezanya kalau ada materi? Apa? Kak Bezanya udah persiapkan materi? Belum. Karena tidak lama waktu. Oh gitu. Untuk pertanyaan mungkin saya boleh nanya kali ya. Untuk wisata di Turki setelah COVID ini bagaimana ya Kak? Setelah COVID ini bagaimana? Lebih bagus. Aku bilang lebih bagus karena ada banyak orang karena selama pandemi orang-orang asing, orang-orang turis bosan di rumah, bosan di kampung, bosan di negara mereka, dan sesudahnya kehidupan biasa mulai dan orang-orang langsung ingin ke negara luar. Dan turis mulai datang ke Turki lebih banyak. Yang sekarang ada banyak ya begini karena selama pandemi orang-orang bosan sekali di rumahnya. Sesudahnya kehidupan mulai dan orang-orang langsung datang ke Turki dan masih lanjutkan. Dan misalnya di Turki kira-kira 200 pemandu wisata berbahasa Indonesia dan ini tidak cukup karena banyak orang Indonesia datang ke Turki karena kadang memerlukan pemandu wisata bahasa Inggris karena bahasa Indonesia tidak cukup ya. Jadi sekarang di Turki ada 200 pemandu wisata berbahasa Indonesia, orang Turkinya ya? Sekitar 200 pemandu wisata ada, tapi tidak cukup. Karena ya, kan penduduk Indonesia kira-kira 300 juta ya, benar? Iya, betul. Ya, dan banyak yang ingin ke Turki dan 200 pemandu wisata tidak cukup. Dan apakah wisatawan dari Indonesia banyak untuk akhir-akhir ini setelah COVID? Ya, banyak kira-kira sesudahnya pandemi kira-kira 10.000 turis sudah datang ya. Setiap bulan ya? Tidak, kira-kira sesudah pandemi ya kira-kira setahun. Oke. Dan ini Kak, ada satu pertanyaan saya yang mungkin mewakili dari teman-teman nih yang mau kuliah di Turki juga mungkin ya. Dan ada juga yang mungkin kuliah di Turki sekarang. Untuk pemandu wisata yang kurang tadi kan disebutkan ya, kurang cukup. Itu apakah teman-teman mahasiswa Indonesia ada peluang untuk membantu pemandu wisata? Selama bulan Mei, satu bulan lagi kita memerlukan mahasiswa sebagai penerjemah di samping bahasa Inggris. Oh gitu ya. Ya. Jadi itu info buat teman-teman yang mungkin terpikir mau kuliah di Turki, karena banyak pertanyaan, Kak, apakah sambil kuliah bisa sambil kerja di Turki? Gitu dari teman-teman. Ya bisa koneksi sama aku bisa membantu kalau ada perluan sebagai penerjemah dari mahasiswa, aku bisa membantu.
bisa dapat uang untuk Turki ya. Tambahan. Bisa dapat uang bagus ya. Dapat Iya, uang. betul. Saya pun Ya. punya pengalaman juga Dan hotelnya, makanannya bisa. gimana Kak fasilitasnya tadi? Suara tidak jelas ya. Oh ya, Suara kamu tidak jelas. Aku untuk tidak bisa dengar ya. Oke, sekarang untuk fasilitasnya apa ya? Untuk teman-teman gitu, misalkan yang mau memandu wisata gitu. Apakah nanti eh, hotelnya dibayarin? fasilitasnya menikmati tempat-tempat wisata, menikmati hotel, menikmati makanan Turki, juga menikmati dapat uang, bisa Ya. dapat uang. Harga untuk satu hari bisa dapat uang mungkin 300 atau 300 dirham, mungkin 400 Oh, dirham untuk sehari ya. oh, iya. Mungkin Eh, lebih banyak. Mungkin eh, lebih banyak. saya pun pernah punya pengalaman guide waktu itu dengan Mehmet. Mungkin kenal Mehmet Beza atau enggak? Mehmet, eh, nama keluarga apa? Surname. Mehmet, saya lupa. Dia pakai kacamata, tinggal di Antalya. Oh, kurang tahu. Ah iya. Kurang tahu. Kalau tinggal di Antalya, kurang tahu karena aku tinggal di Istanbul. Iya, iya. Ya. Untuk ini, untuk wisata apa ya Kak? Dari kalau misalkan ke Turki biasanya tuh teman-teman atau wisatawan diajak kemana aja? Mungkin bisa sharing. Begini, kita bertemu grup-grup di bandara. Mhm. Sesudahnya bandara kita menuju kota Bursa. Kota Bursa itu adalah terkenal dengan Gunung Uludağ. Di Hmm. sana ada masih salju. Kita langsung ke Gunung Uludağ, bisa menikmati cable car kereta gantung, bisa naik kereta gantung atau cable car, dan bisa berski di Gunung Uludağ. Sesudahnya menikmati Gunung Uludağ, sesudahnya menikmati naik cable car, kita menuju kota Kuşadası. Kota Hmm. Kuşadası dekat kota İzmir. Hmm. Di sana kita akan berjalan-jalan kota kuno Efesus. Kota kuno Efesus. Kemudian kita akan jalan-jalan kota kuno Efesus. Di sana ada bangunan-bangunan dari zaman Romawi dan Yunani. Sesudahnya menikmati kota kuno Efesus, kita menuju kota Pamukkale. Hmm. Kota Pamukkale juga ada kota kuno dari Yunani dan dari Romawi. Dan kita berjalan-jalan kota Hierapolis. Di sana ada kolom-kolom air panas alami. Kolom air panas alami. Biasanya tamu-tamu aku berendam. Hmm. Berendam di dalam kolom air panas itu. Namanya travertin. Berisi mineral kalsiyum karbonat. Karbonat karena itu berwarna putih-putih. Hmm. Sudahnya menikmati kota Pamukkale, kita menuju kota Konya. Kota Konya terletak di wilayah tengah Turki. Di sana ada apa? Di sana ada makam Jalaluddin Rumi. Itu seorang adalah tokoh sufi Islam. Dan kita berjalan-jalan makam Jalaluddin Rumi di kota Konya. Di sana juga ada barang-barang dari Sultan dan barang-barang Rasulullah seperti jenggot Rasulullah. Kita melihat semua barang-barang itu. Kemudian itu menuju kota Kapadokia. Kita berjalan-jalan daerah Kapadokia.
Di sana tamu-tamu aku ingin naik balon udara. Kadang-kadang mereka ingin naik jeep safari. Kalau naik jeep safari lebih baik karena bis besar, tidak boleh lembah-lembah sempit. Karena kalau naik jeep safari menjelajahi explore kota Kapadokya lebih baik. Di sana juga ada beberapa tempat wisata seperti open air museum. Ada museum, ada gua-gua, rumah gua, hotel gua, tempat wisata gua, semuanya bebatuan, semuanya gua, seperti gua. Di sana kita jalan-jalan gua-gua. Hotelnya juga gua, kita menginap hotel gua, seperti Philipstone. Sesudahnya Kapadokya, kita menuju kota Ankara, ibu kota Ankara. Di sana mengunjungi makam Atatürk. Makam Atatürk, Presiden pertama Turki. Kita berjalan-jalan makam Atatürk dan kadang-kadang menuju sesudahnya ibu kota Ankara, kita menuju ke Laut Hitam atau pulang Istanbul. Ada dua option di sini. Kalau turnya lebih panjang, kita menuju Laut Hitam. Kalau paketnya lebih pendek, kita menuju kota Istanbul. Pulang Istanbul dari kota Ankara. Kalau pulang ke Istanbul, di sana ada banyak tempat wisata, kebanyakan tempat wisata di Istanbul, misalnya Hagia Sophia. Kita langsung ke Hagia Sophia, sekarang bermasjid, alhamdulillah menjadi masjid lagi. Tapi sudah sebelum dia jadi masjid, Hagia Sophia digunakan sebagai museum. Tapi sekarang masjid bisa bersolat di sana. Kadang-kadang tamu-tamu saya ingin bersolat di sana dan bisa solat kalau ada waktu ya, bisa solat. Sesudah Hagia Sophia, kita berjalan-jalan Masjid Biru. Di seberang Hagia Sophia ada Masjid Biru dan kita berjalan-jalan Masjid Biru. Tapi sekarang ada renovasi di sana, mungkin terlihat dari luar saja. Masuk di dalamnya ada renovasi. Dan juga kita mengunjungi istana pertama berasal dari Kesultanan Osmani. Bisa mengunjungi istana Topkapı. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya istana Topkapı ada barang-barang dari Kesultanan Osmani. Juga ada kamar-kamar dari Kesultanan Osmani. Ada dapur, ada koleksi jam, juga konsil pemerintahan, ada tempat pemerintahan, ada kamar-kamar khas sultan, bahkan ada sekolah di dalam istana pertama dari Kesultanan Osmani. Sesudahnya berjalan-jalan istana Topkapı, kita berjalan-jalan Selat Bosphorus. Selat Bosphorus itu apa? Kita naik kapal dan kita berjalan-jalan di antara dua benua Asia dan benua Eropa. Dan kita bisa lihat tempat wisata di sisi panjang benua Asia dan di sisi panjang benua Eropa. Di sana ada istana kedua dan istana ketiga berasal dari Kesultanan Osmani juga. Kita bisa melihat semuanya. Sesudahnya Selat Bosphorus kita bisa melihat ke Masjid Süleymaniye. Masjid Süleymaniye ada terletak di puncak İstanbul. Di sana ada makam Sultan Süleyman juga. Yaitu kita bisa melihat tempat wisata berasal dari Kesultanan Osmani.
kita bisa melihat dari tempat wisata berasal dari Romawi dan Yunani. Ada 3 imperium ya, sejak Turki. Ada 3 imperium dan kita bisa melihat tempat wisata dari Yunani, dari Romawi, dari Kesultanan Utsmani. Kita bisa melihat semuanya. Sesudahnya itu kadang-kadang kita pulang bandara dan tamu-tamu aku pulang ke negara mereka. Tur Turki kalau lebih pendek begini, kita mengunjungi kota Bursa, kota Kuşadası, Pamukkale, Ankara, Konya, dan Istanbul. Biasanya seperti ini. Tapi kalau lebih panjang, bisa Laut Hitam dan bisa Mediterranean, seperti kota Antalya. Iya. Kalau kota Antalya, tamu-tamu biasanya orang Kristen prefer the Antalya karena di sana swimming, yang mereka ingin swim begini ya. Kalau musim April, kalau bulan April, ada tamu-tamu dari Kristen, 7 churches, 7 gereja, ada 7 gereja sekarang, ada 7 gereja. Kalau ada 7 gereja, rencana lebih berbeda daripada yang tadi. Terserah tamu-tamu, rencana tur kita berbeda ya. Iya, kalau dilihat cukup lengkap ya. Kalau misalkan wisata ke Turki itu dapat banyak sejarahnya dari mulai Romawi, Yunani sampai Kesultanan Utsmani, nanti bisa dikunjungi situs-situs bersejarahnya. Juga dari mulai wisata darat, wisata laut, dan wisata udara juga dapat ya, berarti cukup lengkap gitu. Ya. Terus ada pertanyaan Kak dari saya juga nih. Setelah dirubah Hagia Sophia menjadi masjid, itu pendapat Kak Beiza gimana? Maksudnya plus minusnya gitu loh. Baik buruknya perubahan Hagia Sophia menjadi masjid dalam ruang lingkup wisata, pariwisata seperti itu. Ya, tentu alhamdulillah masjid lagi kita senang sekali karena Hagia Sophia itu simbol Istanbul dan Istanbul negara Islam, kota Islam karena Hagia Sophia harus jadi masjid lagi. Sesudah masjid lagi alhamdulillah kita dan bagi orang Muslim senang sekali karena Muhammad Al-Fatih, sesudahnya Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel, langsung pasukannya dan dia langsung ke Hagia Sophia dan bersolat di sana. Pasukannya sesudahnya menaklukkan kota Konstantinopel. Dan karena Rasulullah berkata bahwa komandan yang menaklukkan kota Konstantinopel adalah sebaik-baiknya, pasukannya di bawahnya adalah sebaik-baiknya. Karena orang Muslim ingin menaklukkan kota Konstantinopel dan ingin menaklukkan Hagia Sophia. Jadilah Hagia Sophia simbol negara Islam dan simbol negara Turki. Karena itu kita senang sekali dan kita sudah puas karena Hagia Sophia menjadi masjid lagi. Alhamdulillah. Pengaruhnya terhadap pariwisata, apakah makin banyak yang datang atau masih banyak ya, masih banyak orang ingin datang ke Hagia Sophia karena masih lihat mozaik dia dan masih lihat tempat wisata di dalam Hagia Sophia. Masih lihat semuanya. Ya, kan sama ya, Hagia Sophia seperti yang tadi, tapi hanya bisa sholat di dalamnya. Semuanya sama. Hanya ada satu perbedaannya, itu
bisa bersolat di dalamnya. Jadi saya mendengar dulu ya mungkin kekhawatiran wisatawan jadi semakin sedikit, ternyata malah semakin banyak ya setelah dirubah. Ya, tetapi ada beberapa orang, ada beberapa pemerintahan marah sekali karena pemerintahan Turki dapat uang dari Hagia Sophia yang tadi. Oh, Dan iya. bisa dapat banyak uang dari Hagia Sophia saja. Tapi sekarang semuanya gratis. Iya, betul. Mungkin mereka khawatirkan ini, tapi sekarang gratis dan semuanya bisa masuk. Betul. Ya. Nah, oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak dari teman kita Husna, pernah mendengar nama masjid yang tidak bisa dihinggapi burung di Istanbul karena arah mata angin. Apa nama masjidnya? Jadi di Istanbul katanya ada satu masjid yang nggak bisa dihinggapi burung karena angin mungkin ya. Mungkin namanya Masjid Baru. Ada satu masjid baru. Mungkin bisa cek masjid baru, masjid baru di daerah Eminönü. Oh, itu yang baru direnovasi itu ya? Ini Ya, dia juga masjid ini juga masih renovasi. Ah, iya. Sana ada burung-burung. Oke. Gimana Kak? Ada satu pertanyaan. Ini saya bacakan. Bagaimana mayoritas anak muda di Turki? Apakah pemahaman sekuler atau pemahaman keislamannya yang sudah kuat? Jadi mayoritas anak masyarakat Turki itu seperti apa sih gitu? Ya, bagus. Mayoritas Turki, mayoritas anak muda lebih sekuler ya, lebih modern tentang Islam, keagamaan Islam. Tapi masih kuat. Terserah aku tidak kuat ya, tidak kuat. Terserah aku. Ya, unfortunately tidak kuat. Oh iya. Ya, mungkin anak-anak muda di Turki tidak seperti negara Indonesia. Aku sudah tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia selama 2 bulan dan aku lihat di sana agama Islam belajar dari anak-anak ya. Ya, betul. Tapi di Turki tidak seperti ini. Tidak seperti ini oleh karena itu keislaman tidak kuat seperti negara Indonesia. Mungkin lebih sekuler dan lebih modern. Karena itu. Tapi pada zaman Atatürk aku pikir seperti ini. Bahkan kini ya sama, tidak ada perbedaannya. Terserah aku tidak ada perbedaan. Jadi begitu menurut Kak Beza nggak beda jauh ya. Tapi mungkin di Indonesia itu lebih religius. Secara ritual mungkin ya. Jadi anak kecil pakai jilbab gitu ya. Ya, anak kecil pakai jilbab. Tapi kalau di Turki tidak ada. Ya, betul. Kalau orang Turki, kalau menjadi orang dewasa bisa mulai pakai jilbab. Tapi kalau Indonesia anak-anak bisa jilbab, bisa pakai jilbab. Ya, betul. Di sini tidak ada kebudayaan seperti ini. Jadi perbedaannya mungkin seperti itu kalau di antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Turki. Tapi masyarakat Turki pun saya menilai cukup dermawan, jujur, lebih aman saya berada di Turki gitu ya. Untuk kejujuran begitu. Ya, benar. Ada plus minusnya mungkin di antara dua masyarakat ini. Tapi memang ya seperti itulah realitas. Kemudian saya ada pertanyaan lagi mungkin yang terakhir dari saya ya. Kesannya ada yang maksudnya ada pengalaman sedih atau pengalaman yang menyenangkan dari memandu wisata masyarakat Indonesia, mungkin bisa di-sharing salah satunya.
Ya, biasanya sebelumnya aku kerja sama orang Indonesia, aku kerja sama orang Eropa. Mungkin 4 tahun yang lalu. Tapi sesudahnya mulai bekerja sama orang Indonesia, aku mengerti orang Asia lebih enak, lebih baik, lebih sopan, lebih tersenyum. Sesudahnya bertemu sama orang-orang Indonesia, aku tidak pernah, aku never kerja sama orang Eropa lagi. Ya, sesudahnya mulai kerja orang tamu-tamu Indonesia, aku mengerti ya. Kalau orang Asia, kalau orang Indonesia lebih baik dan lebih sopan dan lebih tersenyum dan tidak ada masalah sama mereka. Semuanya baik. Kalau selama kalau ada masalah, mereka tidak marah. Sopan terus sopan, terus tersenyum. Karena itu aku tidak bisa masalah sama mereka. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang mungkin ingin banyak sesuatu karena mereka kalau terlalu orang kaya, ingin banyak sesuatu dan tidak bisa ikut rencana tur kita, mereka tidak ingin ikut grup. Saya mungkin mereka ingin sendiri. Kalau kadang-kadang ada masalah begini, tapi tidak ada banyak masalah ya. Ya semuanya baik, semuanya sopan, semuanya tersenyum, dan aku suka semuanya. Aku suka orang Indonesia. Iya. Mungkin itu tuh kesannya orang Turki terhadap masyarakat Indonesia. Memang masyarakat Indonesia tuh dikenal murah senyum ya. Jadi walaupun dimarahin pun dia senyum biasanya. Ya benar. Meskipun dia marah, mereka tersenyum. Ya, benar. Tapi kalau orang Turki marah saja. Kalau Eropa juga begini. Kalau marah, mereka marah dan bergerak. Ya. Jadi terus tadi ada minusnya itu orang Indonesia, saya coba terjemahkan yang terlalu kaya, lalu itu banyak maunya, jadinya nggak diatur ya sama. Seperti itu. Mungkin udah 30 menit nih Kak Beza nemenin kita. Mungkin dari teman-teman ada 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan lagi yang bisa kita ini. Berhubung di Turki masih siang nih. Buka puasa jam berapa tuh? Jam 9 kali, jam 8 ya? Sekarang kira-kira 2 jam lagi kita buka puasa. 2 jam lagi. Jadi puasanya panjang ya, dari jam 3. Oh, panjang sekali. Panjang sekali. Dari jam 3 sampai jam 8 ya? Ya, kira-kira jam 8. Kita bisa buka puasa kira-kira jam 8. Kalau Indonesia jam berapa? Kalau Indonesia itu mulainya jam 4:30, jam 4 lah. Jam 4. Jam 4 lah, benar? Jam 4 pagi mulai subuh. Mulai, ya. Sampai jam 6. Jam 6? Ya. Oh, baguslah. Lebih pendek daripada Turki. Kalau di Turki mulai jam 5 sampai jam 8. Oh iya. Oke. Tapi masih kuat. Kuat ya. Mungkin dari Kak Zafan, di sini ada Kak Zafan, beliau yang sebagai founder dan owner dari Misafir Indonesia. Merhaba Kak Beza, terima kasih. Halo. Salam kenal Kak Beza. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk sharing pengalaman tentang Turki. Saya boleh ikut nanya juga Kak Beza? Boleh. Ya, jadi pertanyaan saya
cuma satu. Cuman apa namanya, Kak Beza belajar bahasa Indonesia di mana? Bahasa Indonesianya bagus sekali. Terima kasih Mas. Aku belajar bahasa Indonesia di Yogyakarta selama 2 bulan. Aku tinggal di Yogyakarta 3 tahun yang lalu, mungkin 4 tahun yang lalu. Aku belajar bahasa Indonesia alam bahasa. Aku ambil khusus kursus selama 2 bulan saja. Sesudahnya 2 bulan aku berbahasa Indonesia ya. Gitu. Ya. Lebih susah bahasa Indonesia atau bahasa Turki? Bahasa Turki lebih susah. Bahasa Turki ya lebih susah. Bahasa Indonesia mudah. Ya. Satu lagi Kak Beza mungkin pertanyaannya. Jadi di Indonesia sekarang pariwisatanya sedang dinaikkan. Jadi sedang belajar dari banyak negara-negara juga di pariwisata Indonesia. Kak Beza juga pernah ke Indonesia dan Indonesia banyak tempat pariwisata yang bagus, namun mungkin masih kurang dikelola dengan baik ya oleh pemerintah daerah dan sekitar. Nah, mungkin ada pertanyaan saya, kenapa bisa pariwisata Turki itu bisa memikat banyak orang datang gitu ke Turki itu? Bagaimana strategi pemerintah bahkan Turki untuk bisa mendatangkan pariwisatawan bahkan di masa pandemi sekalipun? Gitu. Menurut aku jalannya panjang sekali. Perjalanannya panjang sekali dan harga pesawat mahal sekali. Dan di Turki negara Indonesia belum kenal baik-baik ya. Beberapa orang belum tahu negara Indonesia di mana, ada apa di sana, dan orang-orang Turki belum tahu ini. Tidak ada banyak kenalan tentang Indonesia dan tidak ada banyak orang marketing negara Indonesia. Mungkin oleh karena itu tidak ada orang Turki pergi ke Indonesia karena mereka kurang tahu, kurang kenal di sana ada apa. Tidak tahu. Mereka hanya tahu Bali. Mereka orang Turki hanya tahu Bali dan mereka tidak tahu Bali terletak di negara Indonesia. Tidak tahu. Oke. Jadi sebelumnya tadi Kak Beza sudah menyampaikan sedang melakukan studi dan di sini kita minta tolong buat teman-teman yang hadir dan juga kita sudah share semuanya juga ada angket penelitian yang sedang Kak Beza lakukan. Kita sudah share ya di grup, minta tolong kepada teman-teman semua untuk membantu kita dan Kak Beza untuk mengisi formulir tersebut untuk keperluan pariwisata Turki ya, penelitian pariwisata Turki. Ya. Iya. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Ada satu pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. 2. Iya. Okay. Ini terakhir ya, 2 terakhir kita coba tanyakan. Yang pertama, gimana proses jadi tour guide di Turki? Apakah orang asing memiliki peluang untuk menjadi tour guide di Turki? Gitu. Unfortunately, kalau mau menjadi pemandu wisata harus menjadi orang lokal, orang Turki, harus menjadi orang Turki. Kalau orang asing tidak bisa menjadi pemandu wisata di Turki, ya harus menjadi orang lokal. Tapi bisa menemani ya, seperti yang bisa penerjemah. Karena pemandu wisata berbahasa Indonesia sudah cukup untuk tamu-tamu Indonesia. Bahkan bulan Mei kita bisa perlukan penerjemah dari mahasiswa, tapi bisa penerjemah. Jadi potensinya untuk teman-teman itu nanti jadi penerjemah, jadi mendampingi tour guide-nya gitu, menerjemahkan gitu ya. Benar.
Gitu. Terus yang kedua, Ya. malam Kak Beiza, Turki merupakan negara yang memiliki lebih banyak musim daripada di Indonesia. Ada 4 musim di Turki, di Indonesia cuma 2 ya. Apa boleh Ya. dijelaskan tentang school break? Jadi liburan untuk mahasiswa tuh kapan aja sih gitu di Turki tuh? School break mulai dari bulan Juni sampai bulan September. Kira-kira 3 bulan. Di sini school break ada 3 bulan. Kemudian musim dingin ada juga ya? Musim dingin ada juga tapi 15 hari saja. Kalau musim dingin ada lebaran 15 hari saja. Kalau musim panas 3 bulan ada lebaran. Ada Iya. holiday. Jadi tadi ada 2 kali school break. Yang pertama liburan musim panas bulan Juni sampai bulan Agustus ya? September 3 bulan. 3 bulan. Lalu kedua musim dingin ada 15 hari ya? Ya, benar. Seperti itu. 2 minggu saja. Seperti itu mungkin teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya cukupkan ya. Mungkin dari Kak Beiza ada pesan-pesan untuk teman-teman di sini. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan juga. Kak Zafan ada? Ya, terima kasih banyak Kak Beza untuk waktunya dan juga untuk ilmunya, sharing-sharing tentang Turki. Saya sudah share angketnya ke semua, ke keluarga saya, ke teman-teman saya, sudah isi banyak. Nanti tetap saya akan lanjutkan share angketnya, dan juga untuk info juga kita alhamdulillah selaku konsultan pendidikan yang mengirimkan pelajar ke Turki, mungkin nanti kita bisa bekerja sama di bidang penerjemah bahasa Turki, bahasa Indonesia. Ya. Terima kasih, aku juga terima kasih Ya, untuk terima kasih. semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Aku senang sekali. Ini pengalaman beda ya. Aku pertama kali join Zoom. Yeah. Karena itu aku sedikit excited. Terima kasih banyak terima kasih banyak ya. Iya. Terima kasih dari kita untuk Kak Beza. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah. Oh, insyaallah. Amin. Amin. Allah melancarkan puasa kita. Amin. Dan memudahkan puasa kita inşallah. Vaktiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sandra, görüşme inşallah bir fırsat varsa tekrar. İnşallah. Sampai ketemu lagi inşallah. Tamam, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Terima kasih Kak Beza. Sama-sama. Rica ederim. Görüşmek üzere. Üzere.